Oke, untuk mempercepat, mari kita coba mendesain sesuatu. Ya, klik di sini berarti langsung to sketch yang atas. Kalau klik pilihan yang bawah, kita ada dua pilihan. Klik ini boleh, klik ini juga boleh. Langsung klik start to sketch. Nanti ada sumbu exact gitu ya. Kalau tadi kita pilih yang no tadi ya, yang di sketch ada YZ, ada XY plane. Nah, kita mau sketch-nya di mana? Misalnya saya sketch di XY plane. XY plane-nya saya klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Titik ini adalah titik untuk mengconstrain. Jadi usahakan setiap sketch itu semuanya terconstrain. Tidak boleh tidak ada yang terconstrain. Karena nanti akan berubah-berubah gitu ya posisinya. Misalnya saja line gitu ya. Saya ketik L juga bisa, L. Tuh, langsung berubah toolnya di sini ya, mouse-nya. L-nya saya klik lagi, ternyata tidak hilang. Ya, harus di escape. Nah, harus di escape. Kalau L, nah, line. Diklik di sini, diklik dimanapun pasti kayak nyantol gitu ya. Kayak tersangkut gitu. Ya memang gitu di sini. Kemudian saya tarik kemanapun bisa. Saya klik di sini, ini sudah ada panjangnya, sudah ada sudutnya. Ya, karena memang ada sudutnya. Gitu ya. Oke, saya klik ngawur misalnya, gini. Garisnya hitam kalau saya. Artinya hitam ini belum terconstrain. Kalau belum terconstrain, saya geser kemana-mana, saya klik kiri, tahan pada garisnya, gitu ya. Saya tarik-tarik gini. Nah, ini kalau pakai mousepad pasti susah ini. Nanti satu saat beli mouse ya, kalau misalnya belum ada mouse, kalau saya, walaupun bisa menggunakan mousepad, saya lama kalau menggunakan mousepad. Nah, ya toh, ini namanya belum terconstrain. Oke, ini belum terconstrain. Saya kasih panjang. Kalau mau saya kasih panjang, diklik dimension di sini atau D. Coba klik D keyboardnya. Muncul dimension. Ya. Ini diklik garisnya tersorot gini ya. Diklik nanti menunjukkan panjang yang horizontalnya. Ini ya. Saya mau menunjukkan sesuatu. Ya, saya dikit-dikit dulu. Oke, ini saya kasih panjang misalnya 15. Ternyata garisnya masih miring loh. Masih miring. Kalau ini saya tarik-tarik, ini pasti tidak akan merubah panjangnya ini. Ya toh? Tetap. Nah, ini masih terconstrain panjangnya ini. Oke. Ini masih terconstrain panjang, masih bisa digeser. Supaya tidak bisa digeser, maka kita constrain dengan titik sketch utama kita. Nah, itulah fungsi dari ada titik kecil berwarna kuning kalau di saya. Di sini. Nah, kita constrain di situ caranya gimana? Klik yang constraint ini, coincident constraint, ya, titik dengan titik ini dengan titik ini, maka terconstrain akan ke situ ya. Nah, loh Pak, gimana kok ribet awal-awal gini? Nah, misalnya kalau tidak mau seperti itu, maka sketch-nya harus dimulai dari titik. Misalnya saya buat line lagi, dan sketch-nya dari titik ini, nanti akan tersorot warna hijau ini. Maka dia akan langsung otomatis coincident constraint. Oke ya. Nanti di awal kalau sketch juga langsung dikonstrainkan ke titik ini. Kalau enggak ya dikasih jarak berdasarkan titik tengah. Oke. Kalau ini kita coincident constraint sudah, panjangnya juga sudah, ini nanti masih bisa naik turun. Tuh ya. Ya karena garisnya masih hitam juga, belum terconstrain ini namanya. Nanti kalau sudah full constraint, garisnya ini akan berubah warna. Kalau biasanya sih berubah warna menjadi biru. Ya. Ini berarti belum terconstrain. Artinya apa? Nanti kalau membuat sketch itu jangan sampai seperti ini. Gitu ya. Ini belum terconstrain sempurna. Ini tidak boleh. Harus terconstrain semuanya. Katakanlah saya kasih di sini dimensi, saya kasih sudut, caranya kasih sudut gini ya. Kita kasih garis, line,
garisnya itu kalau misalnya tidak berbentuk garis objek, maka garis konstruksi, bisa menggunakan construction line ini. Maka ini kayak semacam garis yang hayal gitu ya. Itu tidak berpengaruh pada extrude nanti. Extrude-nya tidak akan error kalau kita gunakan itu. Nanti fungsinya apa sambil jalan. Saya klik itu, saya constraint-kan dengan hijau titik di sini, ya. Klik, langsung saya tarik horizontal, dia langsung terconstraint horizontal. Itu ada tandanya itu. Itu yang ikut itu, 0 degree itu, ya. Ini otomatis kalau kita geser lurus ke kanan, ke kiri pun juga otomatis. Nah itu, nah ya, kalau terconstraint horizontal, dia itu terconstraint langsung otomatis yang ini, ya. Kalau ke atas kita luruskan garis sketch-nya, terconstraint vertikal, otomatis. Maka kalau saya tarik ke sini, saya klik kanan, oke, atau saya klik setelah selesai langsung escape, itu langsung jadi garis ini. Ini garis bantu kita untuk memberikan dimensi sudut, karena saya mau berikan dimensi sudut dari garis ini. Saya klik garis bawah, klik garis yang miring, ada sudutnya, betul? Ini misalnya 45. Nah, garis saya berubah menjadi warna biru. Betul ya? Kalau warna biru, ini ya, kalau dimension terklik seperti ini ya, aktif. Ini kita nonaktifkan dengan tekan escape keyboard yang kiri sendiri paling atas. Escape, fungsi yang di atas lepas, kita bisa apa-apakan garisnya. Nah, kalau terconstraint, nah ini kita tarik kemana-mana nggak bisa. Coba klik garisnya. Nah, nggak bisa. Nah, inilah sketch yang betul. Sketch yang betul itu seperti ini. Terconstraint. Fully constrained. Oke ya. Sampai di sini sudah bisa mengikuti, yang di rumah juga bisa mengikuti. Baik, Pak. Oke, sudah ya sampai sini. Kira-kira pemahaman tentang constraint, full constraint, pemberian dimensi di sini cukup ya. Oke, kalau sudah, ada yang belum sampai sini membuat garis ini? Sudah? Kalau sudah, ini kalau mau delete, kita tinggal klik di luar ya, paling luar. Misalnya sketch-nya ada besar ya, tinggal di scroll ini ya. Mouse-nya itu kan ada scroll. Kalau misalnya pakai mousepad, pakai 2 jari itu, scroll atas, scroll bawah itu, ya. Berarti ada zoom in, zoom out. Kalau kita letakkan mouse-nya di pinggir sini, ya zoom in, zoom out-nya di sini. Gitu ya. Ini di sini. Oke, sampai sini. Kita masih belum masuk ke pembuatan objek yang 3D. Kita masih di sini. Oke, kalau mau delete tadi, klik kirinya tahan di luar. Nah, kalau saya ada warna pinknya gini ya. Tahan, dilepaskan di sini, warnanya berubah jadi biru muda, kemudian di delete, hilang. Delete, hilang. Sudah? Kalau di delete hilang, ini biasanya constraint yang di tengah ini juga hilang. Nah ini kita enaknya sih buat sketch dari awal lagi gitu. Jadi kalau misalnya salah sketch, constraint yang di tengah ini hilang biasanya, munculkannya juga ribet. Ya, kita buat sketch awal. Ini saya mau tunjukkan caranya menghapus dia. Nanti kalau sketchnya banyak, ya menghapusnya kan tidak semuanya. Artinya constraint-nya tidak hilang. Kalau mau buat sketch baru, ini tinggal dibuat atau diklik lagi yang atas ya. Klik lagi. Klik lagi. Kemudian to di sketch. Sketch lagi. Nah, di sini yang aktif adalah sketch 2. Nanti sketch 1 yang tidak ada apa-apanya, kita bisa delete lewat di sini ya, lewat apa namanya ini. Kalau saya bilangnya sih model tree ya di sini. Ini kita bisa delete nanti. Oke, kita mulai sketch lagi yang kedua. Ini kita sketch yang
Betul ya. Nah, latihan 1 kita membuat komponen ini. Ya. Mau latihan lagi atau langsung buat ini? Misalnya kalau buat lingkaran ya ini tinggal buat di circle-nya ya, diklik. Nah, ini kalau kita mau kasih dimensi bisa langsung diketikkan ketika dimensi biru-birunya ini masih aktif. Bisa langsung kita kasih ukuran. Ya, misalnya 100. Nah, ini 100. Seperti ini. Kalau kita letakkan di tengah, kemudian kita kasih dimensi kan sudah fully constraint ini ya. Warnanya biru garisnya. Kalau mau rubah dimensi tinggal double klik. Bagi yang masih awam ya, yang sudah expert ini ya membantu saya nanti kalau temannya ada kesulitan. Begitu ya. Ini tinggal dirubah misalnya 50. Oh, saya tadi salah gitu ya. Nah, menggunakan software ini kan kemarin saya bilang ini kombinasi dari keunggulan dari segi perhitungan gitu ya, dan juga grafisnya. Karena apa? Misalnya kita berikan 50, kalau di sini saya komanya pakai titik ya, mungkin ada yang koma 5 banyak sekali komanya ya, sampai berapa itu ini tetap bisa gitu ya. Walaupun munculnya di sini 3 angka di belakang koma, tapi kalau kita klik tetap apa yang kita ketikkan tadi berapa angka di belakang komanya bisa muncul. Dan inilah maksudnya kepresisian dari software itu di situ dibandingkan dengan manual. Kalau kita membuat tradisional tool kan tidak bisa sampai koma-koma banyak gini ya. Ini garisnya sangat presisi sekali. Oke.